Ahi, Ukti. Hai, selamat malam. Buat kamu yang sedang di atas kasur di perjalanan menuju alam mimpi, yang sedang berharap rindu ini akan segera menepi, dan berharap esok bumi kan kembali asri. Hari ini 1 Desember 2020. Gak kerasa ya, udah di penghujung tahun. Banyak kejadian dan hal penuh kejutan yang terjadi di seputar tahun ini, seperti pandemi yang kian menjadi-jadi. Ribuan nyawa telah direnggut, dunia seakan carut marut. Halo semuanya, yang lagi dengerin podcast ini sambil ngelamun di atas kasur, sambil pakai headset dengan mata terpejam. Gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik ya. Capek ya hari ini. Habis kerja seharian. Tugasnya makin banyak ya. Tenang, kamu gak sendirian kok. Buat kamu yang malam ini letih dan sendiri, berharap esok mentari akan bersinar lagi, tanpa sinar lilin dan selimut tebal yang menghangatkan hanya sebagai pemberi rasa aman, saya yakin saya mampu menyamankan hatimu yang telah ditinggalkan dan penuh kerinduan. Oke, jadi gini, sedikit cerita. Hari ini jadwal kuliahku lumayan padat, tugas numpuk, pikiran jadi campur aduk. Saking capeknya nih, kadang sambil duduk ngantuk-ngantuk sampai kepala tertunduk-tunduk. Biasanya sih kalau di kampus malam hari gini waktunya kita kerohanian di masjid, dengerin pendakwah yang nyampein pesan dakwahnya. Tapi sekarang kita di rumah aja ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga diri, dan yang paling penting adalah jaga hati. Maksudnya jaga hati biar tetap istiqomah di jalan ilahi. Kamu tahu nggak apa sih yang bikin aku mau terus berjuang sampai ke titik ini, meskipun berat mengejar ridho ilahi di tengah pandemi? Bukan karena kamu, tapi karena kita. Iya, karena kita. Kita harus jadi muslim dan muslimah yang hebat dan kuat. Karena suatu hari nanti, apa yang kita perjuangkan akan kembali pada apa yang kita dapatkan. Kalau kita lihat sekeliling, pedih emang. Rakyat tak cukup uang, akhirnya menjual barang, karena terus merasa kurang untuk menutupi hutang. Iya, kadang semua orang merasa capek. Apalagi dengan rutinitas yang padat kayak sekarang. Harus banting tulang biar dapat uang. Sampai rasanya kepala pusing bukan kepalang. Walaupun kalian capek, semoga lelahmu segera berganti jadi lilah. Semoga malam ini saatnya kalian istirahat tanpa mikirin apapun yang sering bikin kalian ngelamun sambil manyun. Seharusnya ini menjadi tugas dan kewajiban kita untuk membantu negeri ini, walaupun dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Bersama kita pasti kuat. Bersama kita pasti hebat. Aku tahu, aku gak akan mampu berkeliaran mencari pembenaran atas segala masalah negeri ini. Tapi, kita bisa rangkul negeri ini. Kita bisa tumbuhkan jiwa yang patah, semangat yang melemah, dan hati yang berdarah. Dengan memberi secercah harap, melalui podcast sederhana yang mungkin kedengarannya biasa aja. Tapi, semoga memberi makna buatmu yang terluka. Dulu, sebelum pandemi ini hadir mewabah ke seluruh negeri, hal yang paling ditunggu adalah kegiatan kerohanian di kampus. Di sana rasanya adem banget sih, seadem ubin masjid. Dengerin kajian bareng, sholat bareng, nambah pahala bareng, dan bahkan menggapai ridho ilahi serasa lebih dekat saat kita lakuin bareng-bareng. Tapi setelah adanya pandemi, dunia seakan terhenti karena kondisi negeri yang gak lagi bersih. Seandainya waktu bisa terulang kembali, banyak yang ingin kuperbaiki. Banyak hal yang belum seharusnya untuk disudahi. Seperti dakwah ini. Iya, dakwah.
Kamu pernah dengar quotes dari lagu yang dulu sempat viral gak sih? Itu loh, jauh di mata, dekat di hati. Kalau dulu dengerin dakwah dekat di mata jauh di hati, semoga semenjak pandemi jauh di mata dekat di ilahi ya. Gimana dulu gak dekat di mata jauh di hati? Dengerinnya cuma sepotong, sisanya ketiduran. Maklum, namanya juga taruna yang selalu siap jaga. Jadi, kapanpun ada waktu nyaman, kadang suka bikin kebablasan, sampai lupa apa yang disampaikan. Eits. Itu dulu. Sekarang, zamannya udah beda. Kajian bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Bebas banget. Asli. Gak ada lagi tuh alasan ngantuk dan aktivitas padat untuk menjadi seorang yang taat. Dakwah masa kini, apalagi di zaman pandemi yang segala sesuatunya sudah difasilitasi teknologi canggih oleh negeri, harusnya gak ada lagi tuh halangan untuk kita saling berbagi cerita mengenai ilmu agama yang sangat berguna. Mungkin kita berpikir, tapi aku kan gak punya basic ceramah. Jangankan buat ngajarin, buat diri sendiri aja masih harus nyari. Hey guys, dakwah itu mudah dan murah. Asal kamu niatnya segala sesuatunya itu melibatkan Allah. Pasti hasilnya jauh lebih indah. Kita mulai dengan hal sederhana yang penuh manfaat yuk. Kamu masih ingat gak? Dulu, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang jujur dalam segala hal. Sampai-sampai nih ya, namanya dijulukin sebagai Al-Amin. Kamu tahu nggak apa sih Al-Amin itu? Itu loh, gelar yang disematkan pada orang yang dapat dipercaya. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi utusan Allah, beliau sudah menjadi orang dengan penghasilan yang cukup besar. Kebayang gak sih, waktu nikahin Siti Khadijah aja nih, mahar pernikahannya adalah 20 ekor unta. Wow, kebayang gak tuh? Iya, perkenalan dua insan ini juga emang terjadi di dunia perdagangan. Tepatnya, saat itu Muhammad Muda sering diminta buat bawain dagangannya milik Siti Khadijah, salah satu konglomerat terkaya di Hijaz pada masanya. Jadi, tunggu apa lagi buat berdakwah di jalan Allah? Kalau Nabi Muhammad aja bisa berdakwah melalui perdagangannya, masa sih kamu yang lagi di rumah masih ngerasa gak bisa dan takut susah? Aduh, asyik banget nih ngobrol sama kamu malam ini. Makasih ya udah mau dengerin podcast ini. Udah malam nih, kamu butuh istirahat, biar besok kembali semangat. Segini dulu ya ngobrol kita malam ini. Semoga podcast ini bisa berguna buat kamu yang rindu siraman kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.